Hajib itu ini ya. Hajib, hajib ini itu adalah ini bagian ah, apa gudeg ya kita sebutnya. Kemudian syaribani, syariban itu ada kumis. Ahdab itu adalah rambut yang ada di kanan kiri daripada pipi. Izarani, begitu pula rambut yang biasa tumbuh yang ada di bagian jangkut juga termasuk di antaranya yang kemudian di situ wahuma yuwazi al-udhunaini ya. Dan itu kemudian biasanya memanjang sampai kedua telinga dari mubtada'il ya dari awal pangkal berupa lihyah. Lihyah itu adalah jenggot. Dan kemudian wajib air itu disampaikan pada mana lihyah, tempat tumbuhnya daripada lihyah. Kemudian apabila itu lihyahnya itu tidak tebal, tipis. Kalau lihyahnya tebal, ya maka tidak wajib untuk kemudian semuanya lihyahnya kemudian dibasahi. Ya kalau misalnya tipis ya harus sampai kemudian kulit-kulitnya. Ya, ya misalkan jenggot saya tipis nih, ini berarti harus sampai pada kulit-kulitnya, kulit daripada yang tempat tumbuhnya jenggot ini. Kalau misalkan tebal, ya nggak harus seperti itu. Karena kalau tebal, itu hukumnya berbeda. Alias, yang bagian lihyah tadi, cukup dibasuh lihyahnya, ya sampai kemudian di sela-selai. Meskipun namanya lihyah yang kasifah, itu juga sunnah. Baik. Kemudian ketika membasuh wajah, membaca, Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu ketika engkau memutihkan wajahnya orang-orang yang engkau kasihi, kekasih-kekasihmu. Dan jangan engkau hitamkan wajahku, Ya Allah, dengan kegelapan engkau pada saat engkau menghitamkan orang-orang yang engkau musuhi, para musuh-musuh Allah. Dan jangan sampai kita tinggalkan, ini sunnah, jangan sampai kita meninggalkan untuk mentahlil, ini menyela-nyelai terhadap lihyah ataupun jenggot yang tebal, jenggot yang tebal. Kemudian membasuh bagian tangan kanan, kemudian baru tangan kiri 3 kali, kemudian membasuh kedua siku sampai kedua bersama dengan dua siku, sampai kemudian ansafil adudain, sampai kemudian ansaf, ya ansaf bagian daripada disebutkan bahwasanya adud, ya adud. Adudnya ada bagian pergelangan siku. Ya, asafil adudain. Karena sesungguhnya fa'inal hilyah fil jannati tablughu mawadi al-wudu. Ya, karena nanti itu perhiasan di surga itu akan sesuai dengan batasan wudu. Jadi kalau misalnya kita basuh tangan itu sampai siku, jangan sampai siku tok, tapi kemudian itolatul ghurrah itu adalah dipanjangkan. Ya, ini dilebihkan sedikit sampai kepada bagian agak ke atas, hampir ke lengan, ya, hampir ke lengan. Ya, lengannya diikutkan sedikit agar memastikan bahwasanya tangan sampai kemudian siku benar-benar terbasuh dengan sempurna. Kemudian membaca doa ketika membasuh tangan yang kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasbi hisabi yasira. Nih, ya Allah, berikanlah aku catatan amalku dengan tangan kananku dan juga hisaplah dengan hisap yang mudah. Ketika membasuh yang bagian tangan kiri, membaca, Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu agar aku memberikan kepadaku kitab. Ya. Aku berlindung padamu dari engkau memberikan kitab amal perbuatanku dengan tangan kiriku, ya, dan juga dari belakang, dari punggungku. Karena itu tanda daripada kecelakaan, tanda daripada rugi. Kemudian setelah itu engkau meratakan kepala dengan kemudian mengusap kepala. Maksudnya di sini kepala itu juga memasukkan itu ada rambut kepala. Baik. Dengan gambaran bagaimana? Yaitu dibasahi tangan kamu. Kemudian setelah itu diusap-usapkan ke bagian kepala dan kemudian bagian atas daripada asabi, ruus asabi itu disebut dengan anamil. Jadi ujung daripada jari jemari ini kemudian ditemukan dengan yang kanan dengan yang kiri. Ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, caranya begini. Ya kan begini ya. Nah, begini. Nah, nah, begini. Nah, kemudian dibalikkan lagi. Ini jempolnya dicantolkan ke telinga. Gitu. Nah, dibalikkan lagi. Nah, itu adalah cara yang bol. Baik.
Itu masuk daripada redaksi yang disebutkan Ghazali. Wa tulsika ru'usa asabi'ika al-yumna bil yusra wa tada'ahuma ala muqaddimati ra'si wa tumirrahuma ila al-qafa thumma taruddahuma ila al-muqaddimah fa'adhi marrah. Taf'alu dzalika. Dan itu kemudian diulang 3 kali ya. Dengan cara tadi itu diulang 3 kali. Dan kemudian sebagian ataupun bagian-bagian anggota yang lain juga dilakukan hal yang sama. Wa kadzalika fi sa'il a'dha, dan berdoa ketika mau mengusap rambut ataupun kepala tadi, ya Allah, limpahkan, curahkan daripada rahmatmu, luberkanlah rahmatmu dan turunkanlah kepadaku barakah engkau. Yang barakah tadi adalah ziyadatul khair. Dan kemudian, ya Allah, teduhkanlah diriku pada tempat teduh di bawah arsy-Mu. Dan di mana pada saat itu tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduh engkau, ya Allah. Ya Allah, haramkanlah, jangan sampai engkau berikan ya rambutku ini ataupun juga kulit-kulit daripada tubuhku ini pada neraka, alias haramkanlah neraka pada rambut dan juga kulitku ini. Ini adalah merupakan doa-doa yang dibaca ketika wudhu. Nah, kalau misalkan panjangan bagaimana doanya? Doanya di dalam hati. Doanya di dalam hati. Apalagi misalkan di tempat-tempat yang kotor. Ya, ini misalkan di kamar mandi. Di sebagian tempat, misalkan itu kamar mandinya gabung sama toilet, WC. Nah, maka doa-doanya itu didoakan dalam hati, jangan ditelaffuzkan karena di dalamnya itu adalah, dalam doa itu ada Asmaul Azam. Bahkan juga ada nama Rasulullah, ya. Bagian doa-doa itu ada nama Rasulullah. Maka di antara menghormati daripada Asmaul Azam dan juga asmanya Rasul itu tidak diucapkan pada tempat-tempat yang tidak patut untuk kemudian nama-nama yang mulia dan agung tersebut. Wahakadha tumamsah udunaika wallahu wa rasuluhu ta'ala bisawab. Sampai di sini barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, ada yang berdiskusi, ada yang belum paham, silahkan kalau bisa langsung open mikrofon dengan senang hati. Silahkan. Ya, syukran Ustaz sebelumnya. Monggo kawan-kawan yang ingin bertanya. Nah, ini ada yang raise hand Ustaz. Saudara Muhammad Farhan. Monggo Mas Farhan. Assalamualaikum Ustaz Izul. Halo. Apakah sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Sebelumnya terima kasih Ustaz Izul atas penjelasannya. Alhamdulillah dapat kami pahami dengan baik dan benar. Dan jawaban terkait pertanyaan saya sekarang, tadi itu dijelaskan yang mana di setiap anggota wudhu di ketika membasuhnya itu disunahkan untuk membaca doa. Nah, pertanyaannya itu membaca doanya itu apakah berbarengan dengan eh, di ketika kita membasuhnya itu atau sesudahnya atau sebelumnya. Nah, dan juga di setiap di ketika membasuh anggota wudhu itu disunahkan 3 kali. Nah, apakah juga disunahkan untuk membaca doa tersebut di ketiga kalinya itu? Mungkin seperti itu lebih kurang pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Marhaban, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya jawab dan juga saya respon dari pertanyaan-pertanyaan yang barusan masuk. Ada 2 pertanyaan. Kalau misalkan tadi itu di setiap melakukan bagian daripada rukun-rukun wudhu kita dianjurkan ataupun diajarkan atau bahkan disunahkan untuk membaca doa, maka apakah kemudian doanya itu setelah membasuh ataupun setelah kemudian melakukan rukun atau pas waktu melakukan rukun itu? Baik, berdoa itu dianjurkan pada saat kapanpun. Pada umumnya berdoa itu dilakukan setelah di akhir, setelah kemudian melaksanakan kegiatan ataupun proses sebuah daripada ibadah ataupun ritual. Nah, kemudian kalau misalnya di doanya itu kemudian kita doakan pas waktu kita membasuh ataupun ketika melaksanakan rukun itu bagaimana? Ya, maka jawabannya adalah tidak apa-apa. Karena doa itu dilakukan kapan pun boleh. Saat pas waktu membasuh, mengusap, ataupun melakukan proses daripada rukun-rukun wudhu, ataupun setelahnya. Nah, itu adalah fleksibel.
Tapi kalau misalkan yang lebih afdol, ya setelah daripada melakukan itu berdoa. Kenapa? Agar kemudian pas waktu melakukan rukun itu fokus untuk melaksanakan rukunnya agar sempurna dan memastikan rukunnya itu benar-benar sesuai dengan aturan mainnya. Nah, kemudian saya itu berdoa sehingga tidak kemudian multitasking, kemudian melakukan rukun sekaligus berdoa. Mungkin bagi orang yang sudah biasa akan mudah saja, bagi orang yang belum terbiasa mungkin akan kesulitan. Maka lebih afdolnya setelah melakukan daripada ritual ataupun rukun-rukun tadi yang disebutkan termasuk sunnah-sunnah yang tadi disebutkan di dalam buku. Gitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua terkait apakah kemudian setiap doanya itu kemudian juga diulang untuk 3 kali. Setiap kemudian melakukan daripada basuhan-basuhan ataupun rukun-rukun atau sunnah-sunnah wudhu tadi. Ya, taslis itu adalah kesunahan tersendiri. Nah, taslis di dalam anggota yang menjadi rukunnya wudhu itu juga kesunahan. Taslis di dalam melakukan 3 kali kesunahan itu juga merupakan sunnah tersendiri. Taslis dalam doa pun itu juga merupakan kesunahan sendiri. Nah, kalau bisa melakukan semuanya, ya tentu ala jubi qadri nasab atau ala jubi qadri ta'ab, ya maka akan dapat faedah sendiri. Nah, cuman sayangnya kita tidak tahu jumlah daripada pahala itu. Ya, yang jelas kalau misalkan kita bisa lakukan semaksimal dan semampu kita, maka why not? Kenapa tidak? Laksanakan saja semampunya. Kalau bisa dilaksanakan semuanya 3 kali, ya tafadhol. Kalau nggak bisa, ya kalau misalkan mala yudroku kulluhu la yudroku julluhu. Ada kaidah seperti itu di dalam fikih. Kalau nggak bisa melakukan semuanya, ya jangan ditinggal sama sekali. Lakukan saja semampunya. Ya kalau misal nggak bisa selalu melakukannya, ya lakukan saja. Misalkan sehari sekali, ya semampu kita. Maka itu adalah bagian daripada taqwa wa taqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebagaimana kemampuan kamu. Dan kemampuan kita berbeda-beda. Termasuk juga di dalam mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi. Kemampuan di dalam mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh para ulama, termasuk yang disebutkan di dalam kitab Hidayah ini. Jadi taslis adalah sunnah tersendiri. Dan itu juga berlaku untuk kemudian terkait misalkan mendahulukan tangan kanan dan kiri. Itu berlaku juga pada anggota-anggota yang lain. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Gitu. Jadi kanan didahulukan. Karena kebaikan itu dimulai dengan kanan. Itu adalah merupakan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada hal yang menarik. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Tapi untuk bisa kemudian sedikit kemudian membuka penasaran. Kalau misalkan di dalam mengusap mengusap daripada telinga itu di dalam kitab I'anatul Talibin Hasyah daripada Fathul Mu'in ya itu disebutkan ilam akhta bahwasanya kalau misalnya mengusap telinga yang merupakan sunnah itu tidak ada kesunahan mendahulukan kanan dan kiri ya mendahulukan kanan daripada kiri jadi dibarengkan saja dan caranya bagaimana kalau misalnya untuk yang telinga begini caranya ya, ini begini kemudian jempolnya jempolnya ini kemudian jempolnya ini jempolnya ini kemudian ditaruh di bawah kemudian diputar ke atas nah dan itu bareng antara kanan dan kiri jadi menurut pendapat di sana dikatakan bahwasanya di dalam sunnah mengusap kedua telinga itu tidak ada sunnah mendahulukan kanan daripada kiri dibarengkan saja agar Allah wa rasul ta'ala semoga bisa menjawab dan to the point. Baik, terima kasih. Oh, Uh, ya, mungkin ada mungkin pertanyaan lagi. Ustaz, apa? Tadi Ustaz mengatakan yang mana doanya itu sesudah. Nah, sesudahnya itu apakah dihimpun semuanya setelah semua rukun wudhu atau per setiap arkannya kita baca doa itu? Karena kan kalau setelah wudhu sendiri juga ada disunahkan membaca doanya sendiri kan Ustaz. Nah, Baik, jadi kalau misalkan baik. Jadi kalau misalkan doanya itu dibaca kapan atau enggak, kapan setelah selesai sempurna semua rukun atau setiap rukun kemudian kita berdoa, ya semua dilakukan bisa dan tidak ada larangan. Jadi tidak ada fawatul mahal fi qiraatid doa. Enggak ada kemudian
habisnya waktu untuk kemudian berdoa. Berdoa itu kapanpun. Tapi kalau dikatakan atau ditanyakan yang afdal mana, ya sesuai dengan munasabahnya. Karena munasabahnya tadi misalkan Allahumma bayyid wajhi kama bayyatta kama Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wajhaka wajhak auliyaika. Itu berarti kan munasabahnya dengan wajah. Ya maka dibaca setelah membasuh wajah. Begitu pula doa yang kemudian tangan, ya tangan. Ya maka munasabahnya di situ. Ya itu adalah yang utama. Tapi apakah kemudian harus di situ, alias kalau nggak di situ dosa, atau doanya kemudian nggak diterima? Ya tidak. Artinya kalau kita berdoa disesuaikan pada munasabahnya itu lebih utama afdol. Tapi kalaupun ditaruh di belakang di propel ataupun digabungkan jadi satu, ya nggak masalah. Ya ala kulli hal itu adalah kemampuan dan pilihan kita, dan kemudian kalau misalkan yang diajarkan dan hidayah ini ya sesuai dengan part-partnya, sesuai dengan bagian-bagiannya. Jadi dibaca setelah membasuh muka bacanya ini, setelah membasuh tangan maka doanya ini, dan seterusnya dan seterusnya. Wah kata. Baik. Syukur Ustaz, Semoga barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. baik sama-sama. Baik, teman-teman yang lain barangkali ada yang mau bertanya? Masih ada yang Tuh, mau ditanyakan? Mas Nabil, ada satu. silakan. Ini tadi sepertinya ada yang angkat tangan dari saudara Khalid Muntazor. Baik, marhaba. Baik, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya dan pembelajarannya pada malam ini. Sedikit izin bertanya mengenai tadi saya telat masuk jadi bukan kurang paham. Apakah doa yang tadi disebutkan itu apakah bersumber dari Nabi atau dari kitab tersebut? Itu dulu pertanyaan, nanti akan saya sambung pertanyaan selanjutnya. Baik, jawabannya langsung saya jawab. Kalau ingin tahu apakah doa-doa yang ada dalam Bidayah Hidayah itu ada dari hadis Nabi ataupun tidak, silahkan baca syarah daripada Bidayatul Hidayah, namanya kitab Al-Kifayah, karya daripada Asy-Syaikh Ad-Doktor Al-Alam Al-Muhaddits Yasir Al-Qudmani. Itu ada dan bisa didownload. Silahkan dibaca. Beliau menjelaskan setiap daripada doa-doa itu disertai dengan hadis rujukannya. Kalaupun itu tidak ditemukan di dalam hadis atau nggak ditemukan oleh beliau, setidaknya di dalam penelitian beliau ataupun usaha beliau mencari, beliau menyatakan bahwasanya hadis yang dipakai itu adalah hadis ini, dan kemudian redaksinya yang di hadis itu seperti ini, nggak sama persis dengan di dalam doa yang dikutip Imam Ghazali, tapi secara substansi maknanya itu tidak jauh berbeda. Itu silahkan baca Al-Kifayah. Itu enak untuk dibaca. Baik, silahkan pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih banyak. Jadi Ustaz, bagaimana pendapatnya Ustaz tentang orang yang mengatakan bahwa ngapain kita ngikutin doa-doa dari ulama, sedangkan dari hadis Nabi pun kita jarang mengamalkan. Contohnya kayak gini, mengenai doa pagi, zikir, dan petang, dan itu banyak yang sudah ditambah pada saat ini oleh ulama-ulama, dan yang ada yang mengatakan bahwa ngapain kita ikut yang ulama itu, sedangkan yang punya Nabi aja kita nggak habis membacanya, ngapain kita tambah-tambah dengan doa-doa yang ulama dasari gitu. Itu gimana pendapatnya Ustaz? Baik, baik, terima kasih pertanyaannya. Itu adalah kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Jadi kalau orang mengatakan kenapa kemudian kita membaca hizib, rotib, wirid, dan doa-doa daripada guru-guru kita masalah, atau bahkan dari orang tua kita ngasih doa dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Aceh, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Terus kemudian dikatakan ngapain baca doa daripada mereka? Di hadis Nabi aja banyak doa, nggak dibaca, tapi dibaca doa daripada orang tua yang kita terima langsung dari orang tua kita dengan bahasa dan bahasa daerah. Itu adalah seolah-olah yang dikatakan itu adalah benar, tapi sebenarnya itu adalah bagian daripada yang disebut dengan apa? Mental block. Artinya apa? Dia mau menggembosi orang beramal baik. Doa itu pakai doa apapun, apabila itu substansinya adalah tidak syirik, tidak kufur, tidak kemudian mendatangkan pemutusan silaturahmi atau perkara yang buruk, itu adalah bagus.
Dan itu adalah sesuatu yang dianjurkan, bahkan disunahkan. Kalau misalnya hadisnya banyak, Al-Qur'annya juga banyak. Ya, yang paling populer ya ud'uni astajib lakum. Dan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi syudud. Nah, kalau misalkan kemudian dikatakan afdol mana antara doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa yang disusun oleh selain Rasulullah, ya jawaban itu sudah jelas. Ya yang disampaikan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, 'allamahu syadidul quwa dzul miratin fastawa. Dan seterusnya. Artinya, afdoliyah kalau dibandingkan sama Rasulullah, apapun itu, ya tentu lebih afdol yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak kemudian melarang ataupun haram kemudian berdoa dengan selain dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah redaksinya. Substansi daripada doa adalah meminta kepada Allah dan tidak membatasi bahasa ataupun redaksi. Kalau bisa doa daripada Rasulullah yang diamalkan, bagus. Kalau misalkan bisa doa Rasulullah diamalkan dan doa daripada ulama yang kemudian kita amalkan, dua-duanya kita amalkan, bagus. Kalau misalkan nggak bisa mengamalkan doa Rasulullah karena nggak bisa bahasa Arab atau susah untuk membaca bahasa Arab, membaca doa dengan bahasa daerah atau bahasa yang biasa kita gunakan, ya bagus. Substansi daripada ibadah sudah akan tercapai dengan berdoa, dengan bagaimanapun sifatnya. Baik, kalau afdalnya ya tentu apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Termasuk sholawat. Sholawat apapun kalau misalkan itu dibandingkan dengan sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah, maka sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu tidak ada bandingannya. Itu yang terbaik. Wahakala. Jadi kalau misalkan ada orang yang kemudian melakukan penggembosan, gak usah doa dengan doa lain selain daripada doa Rasulullah, itu adalah merupakan kalimat yang itu akhirnya adalah benar, tapi dikehendaki tidak benar, tidak bagus. Yang tadi akhirnya membid'ahkan, mengkhurafatkan, kemudian menyalahkan, bahkan mengkafirkan orang yang berdoa dengan doa selain daripada doanya Rasulullah ataupun doa yang diwariskan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu wa rasuluhu ta'ala alam bisawab. Tapi kenapa di Fathul Mu'in dijelaskan itu nggak ada sumber ya? Saya kalau nggak salah dari Fathul Mu'in itu pas baca ada penjelasan kalau doa-doa tersebut itu la masdar lahu. Baik. La masdar lahu ini adalah sebuah redaksi. Kalau kita belajar ulumul hadis itu ada redaksi di dalam at-takhrij wa dirasatul asanid. Ada ilmu at-takhrij wa dirasatul asanid. Nah, di dalam ilmu ini kita akan bisa mempraktikkan hadis itu benar atau enggak, atau misalkan redaksi itu ada dalam hadis atau tidak. Nah, ini ada beberapa perincian. Setidaknya saya jelaskan 2 perincian sajalah. Banyak. Karena ilmu hadis itu memiliki instrumen keilmuan yang begitu banyak. Begitu banyak. Bahkan kemudian kalau misalkan orang yang pertama menyebutkan jumlah daripada ilmu hadis, ya, orang yang pertama itu Al-Hakim. Al-Imam Al-Hakim. Imam Hakim yang punya Mustadrak itu menyebutkan ilmu hadis itu ada 45. Gak jauh berjarak sekitar hanya 200 tahun. Kemudian datang Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya ilmu hadis itu tidak terbatas, alias banyak, lebih daripada 100, padahal tidak terpaut jauh zamannya dari Imam Hakim kepada Imam Nawawi. Ya, kalau Imam Hakim tadi 406 Hijriah, Imam Nawawi itu berapa? 676. Nggak terlalu jauh, 200-an tahun. Tapi kemudian perkembangan ilmu hadis banyak banget dah. Bahkan dari yang tadi 45, kemudian dikatakan 90, kemudian sampai Imam lebih daripada itu, bahkan tidak disebutkan jumlah pastinya, saking banyaknya. Baik, kalau misalkan kemudian dikatakan, ini saya sebutkan tadi, saya katakan 2 saja. Kalau misalkan kemudian hadis itu tidak menyebutkan redaksi persis dengan apa yang ada di dalam
doa yang disebutkan, katakan Imam Ghazali, maka bukan berarti kemudian Imam Ghazali itu berbohong. Bisa saja munaf ataupun ulama yang mencari tadi itu memiliki keterbatasan di dalam masadir ataupun maraji. Oke, logikanya begini. Kalau misalkan dahulu ada orang yang digelari dengan sebutan Al-Hafidh. Al-Hafidh itu gelar yang diberikan kepada orang yang memiliki hafalan hadis atas daripada di atas daripada 100.000 hadis. Dalam pendapat lain itu 300.000 hadis. Orang digelari dengan hafidh. Apalagi bergerak sebagai Imam Amirul Mukminin fil hadis seperti Imam Bukhari, beliau menghafalkan lebih daripada 1 juta hadis. Pertanyaannya, teman-teman hadirin, kalau kita himpun bahkan menggunakan teknologi paling canggih sekalipun sekarang ini, Maktabah Syamilah gunakan, Jamul Kalim gunakan, ChatGPT gunakan, Blackbox AI gunakan, apapun kita gunakan, jumlah total hadis yang bisa kita akses sekarang itu tidak lebih daripada 100.000. Tidak lebih daripada 100.000. Lalu kemudian kalau misalnya orang gelari hafid atau Amirul Mukminin fil hadits, hafal ratusan ribu bahkan jutaan, itu kemudian hafalannya pada kemana? Jadi ada yang kemudian tidak sampai kepada kita. Hadis ada yang nggak sampai kepada kita, entah karena kemudian itu karena hilang bukunya, atau kemudian hilang penghafalnya, atau kemudian itu ada yang kemudian mensabotasenya. Ada hadis-hadis yang tidak sampai kepada kita. Bisa jadi yang disebutkan oleh Imam Ghazali masalah itu adalah pada hadis-hadis yang tidak disebutkan, tidak sampai kepada kita tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa saja hadisnya itu disebutkan, tapi dengan menggunakan redaksi yang sedikit berbeda. Tapi maknanya nggak berbeda jauh, hanya sedikit berbeda. Ya, hanya sedikit berbeda. Misalkan contohnya, di dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya ada kata-kata zikrik. Zikrik. Yang ketika kemudian tadi itu, ya Allah, setelah kemudian membasuh wajah itu berdoa, ya Allah, semoga Engkau berikan aku bisa membaca Quran. Ya. Dan redaksi lain disebutkan zikrik. Nah, zikri itu sebenarnya makna lain daripada kitab, makna daripada Quran, karena Al-Quran itu nama lainnya juga adalah az-zikr. Ya, Al-Quran nama lainnya adalah az-zikr. Nah, itu redaksinya sedikit berbeda, tapi substansinya tidak jauh berbeda, bahkan serupa. Artinya, tidak kemudian sama persis, tapi dalam hadis ada yang substansi babnya mirip atau serupa. Nah, itu di dalam ilmu takhrij wa dirasat asani disebut dengan ahaditsul bab. Tidak sama persis, tapi ada keserupaan. Nah, dan itu merupakan sesuatu yang dapat dimaklumi sebab dahulu kala itu orang mengandalkan hafalan. Kalau orang sekarang bukan hafalan, contekan. Jadi ini orang itu bisa mengatakan hadis ini adalah hadis di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Mustadrak, Sunan, dan seterusnya. Karena setelah ngecek menggunakan teknologi contekan. Atau nggak contekan ya, ngecek dulu di maktabah, buka buku-buku, baru kemudian ketemu. Nggak dihafalkan secara zahir kalau. Nah, kalau misalkan kemudian Imam Ghazali menyebutkan tapi tidak sama persis di dalam hadisnya, tapi ada keserupaan, yaitu ada sesuatu yang masih bisa dimaklumi karena kesalahannya itu hanya sekian persen daripada yang benar. Dan itu manusiawi, karena manusia kadang-kadang ada sisi pada saat futur ataupun dalam istilah ilmu hadis disebut dengan ini pada sebutan dengan ikhtilaf. Ada kondisi di mana seorang itu mencapai taraf paling tinggi di dalam kemampuan menghafal ataupun kemampuan menyampaikan argumentasi. Usia-usia muda. Tapi ketika kemudian bertambah usianya, bertambah semakin tua, semakin senja, maka kemudian berkuranglah memori hafalannya, berkuranglah kemudian kemampuan nalarnya. Wa man nu'ammirhu nakis bil khalaq fala ta'qilun. Nah, itu adalah hal yang wajar. Tapi hal tersebut tidak dilakukan dengan sengaja. Kalau sengaja itu ya man kadzdzaba ali yang muta'ammidan. Fa tabawa maqta minan nar. Tanpa sengaja ya nggak masalah. Ini adalah dua saja yang saya sebutkan terkait dengan
Jadi kalau misalnya kita katakan, oh ini Imam Ghazali bohong, karena dalam hadis tidak ada, bahkan la masdara lahu, la asalahu. Nah, seperti itu. Jangan kemudian kita langsung kemudian, oh ini berarti Imam Ghazali bohong. Oh, jangan begitu. Bisa jadi pendapat daripada ulama itu berdasarkan dengan sumber yang beliau jangkau. Dan ada yang belum ataupun tidak sempat beliau jangkau karena keterbatasan tertentu. Jadi kita husnudon sembari kita mencari tahu di dalam pendapat-pendapat ataupun di dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Kita Ihya Ulumuddin dikatakan, oh ini banyak hadis-hadis yang makdzub, ya, maudhu, matruk, mungkar. Kemudian setelah dicari ternyata ulama Ali Rocky menemukan masih ditemukan masih sisa 400 nggak ditemukan. Kemudian selit lagi oleh kemudian Jalaluddin Suyuti, kemudian ketemu lagi oh ternyata sisa 200 sampai kemudian sekarang sudah ditemukan kecuali hanya tersisa 4 atau 6 hadis yang tidak ditemukan asalnya. Artinya penelitian itu sifatnya itu berkembang. Bisa jadi yang belum ditemukan oleh ulama terdahulu ditemukan oleh ulama belakangan dan seterusnya. Maka bagi kita sebagai thalibul ini jangan kemudian menjudge bahwasanya hadis ini palsu, hadis ini bohong, imam ini ngabur. Sementara ilmu kita sejauh apa sih? Kemudian kita mengklaim bahwasanya seorang yang kelasnya jauh di atas kita, bahkan hafalannya jauh di atas kita. Kita katakan sebagai ulama yang bohong ataupun salah dalam konteks mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bab ini khusus kalau di kuliah 1 semester sendiri al-jarhu wa ta'dil. Nanti juga ada at-turuq as-sahihah fi fahmi sunnah an-nabawiyah. Ada juga nanti ada bab khusus terkait dengan ilmu hadis disebut dengan living hadis. Ada juga ilmu yang membahas tentang sanad atau riwayat daripada hadis. Macam-macam. Dan kita butuh untuk belajar lagi dan belajar lagi. Hakaza wallahu wa rasuluhu ta'ala bis shawab. Syukran, Ustaz. Syukran. Jazakumullah khairan. Jazakallah ahsanul jazah. Dan baik, kita cukupkan ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sekian. Begitu Mas Nabi. Ya, Kita cukupkan. Insya Allah akan ada pertemuan di pertemuan selanjutnya. Ala kulli hal, ada benarnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada keliru, khilaf, luput, salah itu murni daripada keterbatasan dan juga kealpaan daripada saya. Mohon maaf atas segala khilaf, ucap, sikap ataupun sifat. Semoga kita semua diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang keliru, silahkan dikoreksi dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus bersama dengan membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis. alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan wa ahsan. Wa iyyakum, Ustaz, wa iyyakum. Sebentar, Ustaz. Operator ada sesi foto atau tidak? Iya, dokumentasi dulu guys, Yo, teman-teman. buat memberi makan Insta Story. Enggak, kawan-kawan bisa uncan. Ini pin Ustadznya udah dilepas belum? Belum, tapi udah ini kok, udah galeri. Udah. Oke. Udah ya guys, siap semuanya. Senyum, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ustadz Izul, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah ahsanul jazah, dan juga kawan-kawan yang sudah hadir, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di next week. Tidak patah semangat, tetap istiqomah sampai hatam. Amin, 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 amin. Terima kasih Mas Nabil. Gaskan. Terima kasih. Gaskan Mas Nabil. Terima kasih guys Gaskan. semuanya. Terima kasih kawan-kawan. Itu ya. Kenapa kamu itu?
Zanta